Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman dengan NIM 231717015 program studi Teknik Lingkungan. Jadi pada kesempatan yang alhamdulillah berbahagia ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas sains data yang berjudul penerapan sains data dalam bidang keuangan. Jadi untuk pembahasan yang pertama, kita membahas mengenai sains data dalam bidang keuangan, yaitu ilmu data dan finance mengunduh industri keuangan. Analisis bisnis harus berkembang agar dapat mengikuti perkembangan. Ilmu data mendukung keuangan, mengubah data mentah menjadi wawasan yang meningkat pengambilan keputusan dan mendorong strategi keuangan. Nah, maksudnya di sini itu adalah ilmu data science itu dapat mengembangkan strategi dalam keuangan yang tadinya kurang efisien menjadi sangat efisien dengan adanya sains data ini. Kemudian untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai poin-poin utama daripada penerapan sains data di bidang keuangan. Poin-poinnya yaitu ada keuangan berubah cepat. Yang pertama, ilmu data dan finance mengubah industri keuangan. Analisis bisnis harus berkembang agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ilmu data mendukung keuangan, mengubah data mentah menjadi wawasan yang cukup luas, meningkatkan pengambilan keputusan dan mendorong strategi keuangan. Nah, di sini pembelajaran mesin dalam aksi deteksi penipuan. Jadi ada juga yang kami bahas dari poin-poin ini, yaitu ilmu data menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menemukan pola yang mencurigakan dan mencegah terjadinya penipuan. Nah, untuk pencegahan ini bisa sangat cepat dilakukan karena dengan menggunakan algoritma pembelajaran. Oke, kemudian teman-teman ada manajemen risiko. Nah, model prediktif didukung oleh ilmu data membantu memperkirakan. Nah, jadi dengan adanya algoritma prediktif ini kita dapat memperkirakan atau memanajemen risiko yang akan kita hadapi dalam bidang keuangan. Dalam artian kita dapat menghindari kerugian dengan adanya algoritma tersebut. Kemudian risiko dan perubahan pasar. Nah, di sini dengan adanya penerapan sains data dalam bidang keuangan kita dapat memprediksi teman-teman risiko dan perubahan pasar, sehingga kita cenderung lebih sedikit untuk terjerumus dalam kerugian. Istilahnya kita dapat meminimalisirnya terjadinya kerugian tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu peran penting sains data dalam bidang keuangan. Ilmu data memiliki peran penting dalam menjabani kesenjangan finansial, memanfaatkan kekuatannya dapat mendorong inklusif keuangan. Ilmu sains data dapat menyediakan layanan keuangan bagi mereka yang sebelumnya kurang terlayani atau dikecualikan. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang membuat perbedaan. Nah, maksudnya di sini itu dengan adanya sains data di bidang keuangan ini, jadi kesempatan bagi semua orang bisa untuk mendapatkan istilahnya kayak hak yang sama lah. Semua orang bisa merasakan hak yang sama tersebut. Nah, kemudian ada kesempatan yang sama untuk berkembang dan tumbuh. Nah, jadi dari semua kalangan bisa merasakan manfaat dari sains data tersebut dan sama-sama tumbuh dan berkembang. Kemudian
kita telah menjalani kondisi terkini ilmu data dalam keuangan. Kita telah menyelesaikan dampak transformasinya. Sekarang marilah kita lihat masa depan terkait ilmu data. Jadi di sini mengarahkan kita untuk melihat ke arah yang lebih depan, jadinya membangun kesadaran bahwa sains data itu juga sangat penting diterapkan dalam bidang keuangan. Nah, setelah kita membahas tadi, jadi kita akan masuk ke pembahasan berikutnya teman-teman, masa depan keuangan dengan sains data, bagaimana pandangannya ke depannya. Jadi masa depan keuangan tidak hanya cerdas, tetapi juga terbuka dan kolaboratif, berbagi dan memanfaatkan data keuangan terbuka menjadi penggunaan bagi inovasi dan kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan sebuah dunia di mana data keuangan tidak ditumbuhkan tetapi dibagikan, tidak disembunyikan tetapi terbuka. Dalam artian di sini no privacy, jadi secara transparan. Hal ini membuka pintu menuju kemungkinan yang luas. Berbagai alat dan platform ilmu data sumber terbuka bermunculan yang dirancang khusus untuk para profesional keuangan dalam bidangnya masing-masing. Nah, bukan sekedar alat. Jadi sains data ini adalah jembatan yang menghubungkan pikiran dan ide serta mendorong ekosistem kolaboratif yang menguntungkan bagi semua pihak. Nah, jadi dalam hal untuk kita berbicara mengenai masa depan sains data di bidang keuangan itu tujuan utamanya itu adalah agar dapat menguntungkan semua pihak. Jadi bukan hanya satu pihak. Jadi hal tersebut dapat sangat bermanfaat bagi masa depan. Nah, setelah kita membicarakan tentang masa depan tadi, marilah kita sekarang akan menuju ke sesi yang berikutnya, yakni kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kami telah menyelami secara mendalam bagaimana ilmu data mengubah keuangan. Perjalanan dari perhitungan angka hingga pembentukan seluruh strategi keuangan, ilmu sains data bukan sekedar alat. Nah, ini adalah pendorong yang mengubah data menjadi keputusan, wawasan, dan pandangan ke depan. Nah, di sini teman-teman. Namun seiring dengan kekuatan muncul pula tanggung jawab. Saat ini kita berinovasi, dampak etika dan sosial tidak dapat diabaikan. Ini tentang menyeimbangkan teknologi mutakhir dengan keadilan dan kepedulian. Kedepannya, cakrawala akan dipenuhi dengan teknologi canggih dan potensi kolaboratif. Namun saat ini kita melangkah menuju masa depan yang cerah. Kita melangkah dengan baik, memadukan inovasi dengan integritas dan kemajuan dengan inklusivitas. Dalam panduan data dan keuangan ini, satu hal pasti, perubahan terjadi secara konstan, cepat, dan penuh kemungkinan. Jadi kemungkinan terbesar penerapan sains data di bidang keuangan ini akan memicu kesuksesan yang sangat luar biasa, khususnya di berbagai industri keuangan dengan penerapan sains data. Mungkin ini saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf. Terima kasih.